katanya 16 juta. Itu benar nggak sih Pak? Terus ini kan sebenarnya udah diputuskan belum? Karena kan Agustus udah mulai penempatan Pak di Kopdes. Kalau 16 juta pasti salah, kegedean kayaknya. Saya dengar UMP lebih sedikit aja masih ketinggian. Tapi saya nggak tahu angka yang terakhir berapa, tapi nggak sampai segitulah. Berarti akan Anda kalau nggak, Anda pindah sana. Berarti Jadi kita belum lihat angkanya. Bisa untuk meningkatkan pendapatan pajak, mereka juga nggak ngerti gimana ininya, ngambil pajaknya. Terus satu lagi, pajak online, inilah kita tunda, enggak Agustus ini mulai berjalan. Si itu udah bikin ya, PMK-nya, dibuat ya, marketplace, yang tambahan itu ya? Marketplace itu. Udah muat Pak, mulai 1 Agustus kemarin para pedagang online juga udah nge-share bukti potongnya di media sosial. Kalau misalnya Shopee atau Tokopedia tuh udah mungut Pak, itu gimana Pak kalau menurut? Nanti kita tunda dulu. Saya bilang sampai akhir Agustus, sampai keadaan. Saya selalu bilang kalau daya belinya, ekonominya sudah membaik. Pasti ada mekanisme untuk balikin kan, gitu ya. Klarifikasi. Mulai patah. Pertumbuhan berapa sekarang? Bagus, 5,29. Kenapa lu turunin banget sih? 5,29 itu kalau dibulatkan 5,3. Kalau 5,24 dibulatkan 5,2. Lu sentimen emang gue ya? 5,29 kan, bukan 5,2. Itu kok ya. 9 tuh banyak loh, beda sama 4. Pak, Jadi gini, 5,29 kan belum cukup kuat. Kita ingin tumbuh lebih cepat lagi. Tapi kalau udah indikasi membaik, betulan, kita akan terapkan lagi. Mungkin beberapa bulan kita tunda. Enggak, bukan angka PDB aja, kita lihat variabel-variabel lain. Seperti ada angka-angka itu kan, consumer confidence, pembelian retail seperti apa, itu kita lihat nanti. Jadi sebagian detail, tapi kan kita nanti buat PMK untuk penundaan itu ya Pak ya. Pak, yang ditunda ini yang PPH Marketplace atau yang PPH yang SPP TDLN sama PT Jalin itu sih Pak, mungkin sekedar klarifikasi Pak. Oh enggak, itu kan keluar, Jalin kan yang keluar. PT Jalin yang di dalam, keluar. yang di dalam aja. Jalin kan untuk kok kamu tahu Jalin? Ya kan udah ada perpresnya dari Bapak juga, Pak. Perpres dan PMK Pak, PT Jalin ditunjuk sebagai pemungut PPN. Iya gue tahu itu. Jadi yang ditunda itu yang PT Jalin ini Bukan. atau yang sama PT Jalin ini yang dalam negeri aja, yang dalam negeri ya. Itu yang 4 itu ditunda sampai mungkin Sampai kita tentukan ke depan seperti apa. Kita lihat sih kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat seperti apa. Apalagi gitu ya, pajak itu aja ya. Itu ya. Kayaknya ada itu aja ya. Oke. Pak, katanya ada bocoran ini, katanya nota keuangan nanti mau ngapus defisit 3% itu Pak. Itu ada penjelasannya nggak Pak dari pemerintah? Anda yang bikin? Enggak, dari Pak Pemerintah. Oh, saya aja nggak tahu. Nggak ada niat seperti itu, dan bahkan Pak Presiden sih amat firm dengan menjalankan fiskal sesuai dengan aturan kehati-hatian. Berarti maksudnya nggak dihapus berarti Pak, di nota keuangan? Ya. Nota keuangan anggaran tahun depan kan? Iya. Anggaran tahun depan nggak 3, di bawah 3. Nanti akan keluar angkanya, tapi yang jelas di bawah 3. Dan nggak akan ada, kalau itu kan 3% kan di Undang-Undang Keuangan Negara di revisinya, tapi ini kan beda, Undang-Undang APBN. Nota keuangan kan ikutnya Undang-Undang APBN kan, menjabarkan pelaksanaan Undang-Undang APBN kira-kira gitu. Jadi nggak ada akan dilewati batas 3% itu. Itu bukan TKD, bantuan pemerintah pusat supaya kondisi keuangan daerah lebih stabil. 22 triliun, 22,5. Bukan. 490 daerah ya. Tadi paling lambat minggu depan. Paling lambat, tapi lagi diproses. Jadi administrasi aja. Enggak, kita hitung berdasarkan anggarannya dia dan kekurangan dia seperti apa. Kan bisa kedeteksi itu anggaran seperti apa, harusnya seperti apa, transfernya seperti apa, kemudian kita hitung kekurangannya seperti apa sehingga mencukupi. Jadi daerah harusnya bisa cukup
nggak ribut-ribut kayak kemarin lagi di banyak daerah. 20,5 triliun. Tadi yang soal KCC itu kan berarti PSB itu kan megang 60% berarti Kemenq akan mengambil seluruh yang belum. Iya, Nah SMP-nya itu kan satu aja atau mungkin ada beberapa? itu masih didiskusikan. Harusnya lebih dari satu. Apa dia Sudah apa nanti. Kan belum putus. Nanti begitu putus, begitu selesai baru kita lihat. Tapi sudah kita tentukan. Ada informasi beredar Pak di medsos gaji manajer Kopdes katanya 16 juta. Itu benar nggak sih Pak? Terus ini kan sebenarnya udah diputuskan belum, karena kan Agustus udah mulai penempatan Pak di Kopdes. Kalau 16 juta pasti salah, kegedean kayaknya. Saya dengar UMP lebih sedikit aja masih ketinggian. Tapi saya nggak tahu angka yang terakhir berapa, tapi nggak sampai segitulah. Berarti akan Kalau nggak, Anda pindah sana. Berarti Berapa? Jadi kita belum lihat angkanya. belum Tapi diputuskan nggak ya? sampai segitu pasti. Kalau segitu ya kita nggak setujuin aja, selesai. Apakah akan disesuaikan dengan UMK atau Tadi UMP katanya tadi, UMP ya. Sementara itu, tapi saya belum lihat angkanya. Saya tunggu nanti seperti apa. Pak, nyambung Kopdes dikit ya Pak. Pak, mumpung bahas Kopdes Pak, saat soal anggaran Kopdes ini sebelumnya beberapa kesempatan itu Bapak bilang cuman bayar bunga kredit Pak Kopdes. Tapi faktanya di PMK 15/2026 pasal 2 itu tercantum pemerintah bayar angsuran pokok plus bunga kredit. Jadi bukan cuman bunga aja. Mau mastiin aja nih Pak. Iya, kita bayar utangnya. Berarti Jadi benar. gini, kita kan itu kan 240 triliun kreditnya. Ya, kira-kira setiap tahun itu di stretch ke 6 tahun kan, ke 6 tahun. Jadi setiap tahun tuh pokoknya jatuh 40 triliun dan 4 kali 6 24 kan ya. Segitu. Tapi berapa total APBN yang akan dipakai buat bayar utang Kopdes itu Pak? Dia 240 tiap tahun tuh 40 tambah bunga sedikit. Itu. Ya. Nah, desa kan masih dapat sepertiganya, dan nanti dari koperasi itu keuntungannya SHU-nya ke warga desa, terus aset-asetnya kalau nggak salah milik desa itu. Jadi nggak rugi-rugi amat sih desanya, dan masyarakatnya bisa kalau maju bisa lebih makmur tuh. Kamu tinggal di mana? Kalau cepet-cepet amat pengen nikmati, itu kan pasti gini, ini kan effort baru kan, nggak dalam satu hari selesai. Kita akan lihat seperti apa ke depan. Tapi yang jelas kita pastikan cicilan pertama pemerintah di bulan September tidak akan molor. Kita sedang kerjasama dengan BPKP dan antara banknya sendiri dan tim dari sini untuk memastikan itu bisa berjalan, termasuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada. Ya Pak, mau tanya dong Pak, detail sedikit tentang tadi bantuan pusat itu untuk daerah. Karena ada info dari Gubernur Kaltim bahkan ada 10 kabupaten kota dan Bupati Wali Kota akan bertemu Bapak terkait ada pemotongan dana bagi hasil sama dari transfer ke daerah itu Pak. Dan itu seperti apa ya Pak progresnya? Nanti makanya detailnya yang tentang Enggak, bantuan saya pusat belum itu ada seperti apa? janji pertemuan dengan mereka. Oke. Emang Bu Sinta, ketua DPP-nya WA saya terus, tapi saya bilang akan dibereskan dalam waktu singkat, dalam waktu dekat. Harusnya ini bisa, bantuan pusat ini bisa mengurangi beban mereka sehingga mereka bisa bergerak lebih leluasa. Oke, siapa? Pak, mau clear lagi. Banyak lah. Pak, satu lagi biar clear aja Pak, biar nggak salah nulisnya kan kalau bilang bantuan pusat, sedangkan Pak Mendagri itu kemarin bilang bakal top up juga. Jadi maksudnya ini berarti bukan tambahan TKD, ini beneran dari pusat buat daerah gitu. Biar clear aja Pak penulis informasinya. Oh. Ini bantuan pusat ke daerah yang top up 2027 nanti. Ini juga di Top up, Pak. ya 2026 nggak ada top up buat TKD. nggak ada. Ini bantuan dari pusat ke daerah atas petunjuk Bapak Presiden. Pak, terkait DPH-nya untuk Pemda itu apakah ada semacam pelunasan kurang bayarnya dari pemerintah mungkin dicicil gitu Pak? Karena kan Nggak DPH ada, yang gini, 2025 kan, gitu kan. 2026 kan desainnya kecil banget itu Pak. DPH kan tergantung kondisi fiskal negara. Tapi yang jelas kita akan ciptakan buat suatu approach di mana nanti kalau ada yang kurang-kurang dibayarnya langsung melalui proyek yang dibayar oleh SMI ya. Bayarnya pakai cicilan itu, tapi uangnya bangunannya dibangun oleh SMI kita.
Mungkin kan selama ini kan ada beberapa daerah yang resource oriented gitu Pak, PNBP-nya banyak, jadi DPH-nya itu selama ini juga relatif banyak. Nah ini mungkin untuk daerah-daerah yang selama ini bergantung sama DPH-DPH tertentu, itu solusi dari pemerintah pusat gimana Pak? Misal yang bergantung sama DPH dari batubara atau dari sawit seperti itu Pak? Kan kita bisa lihat kebutuhan mereka seperti apa sih dari sisi anggaran, itu aja kita ukur. Kalau uang mereka berlebihan, ya kita lihat keadaan kondisi APBN pusat seperti apa. Yang jelas mereka masih bisa membangun. Pak, tapi kata Mendagri di rapat DPR pekan lalu itu bilang kalau misalkan gaji P3K itu bisa aman kalau misalkan satu itu pengembalian kurang bayar DBH 2024 itu sekitar 70 triliun, sama mungkin ada kemungkinan tetap PAU. Jadi dipastikan aja. Enggak begitu approach kita. Kalau dikasih 1.000 triliun aman semua, kira-kira gitu kan. Tapi nggak gitu approach kita. Kita lihat kondisi keuangan kita seperti apa. Dan ini udah kebijakan Bapak Presiden untuk memberi bantuan dari pusat untuk memastikan daerah cukup untuk membayar kekurangan tadi. Tahun ini berarti final 20 triliun aja Pak. Dari pos mana? Kan ada uang kita yang belum kepake. Ya. Posnya dari mana Pak kalau boleh tahu? Pos mana? Oh, jangan. Dari Bun. Tapi gini, itu cara kita manage uang. Ada kita geser sana sini, tapi nggak kita pos mananya itu amat fleksibel. Jadi Anda nggak perlu tahu yang mana yang kita pakai, tapi uangnya ada gitu. Tentunya ada yang dikurangi sedikit, tapi dampak ke program pembinaan lembaga pasti hampir insignifikan karena ini bukan diambil dari pos kepentingan lembaga. 20 triliun final Pak. 20,5. Udah final Pak katanya. Maksudnya sudah Itu yang akan keluar seminggu ke depan akan keluar itu. Hitungan Pak Dirjen sudah aman. Ya Pak Dirjen ya. Coba Dirjen. Ya, terima kasih Pak Menteri. Jadi kita telah menghitung beberapa pemerintah daerah yang ada gap terkait dengan antara APBD dengan realisasinya dan juga kebutuhannya untuk terutama untuk pembayaran gaji ASN daerah, kemudian juga pegawai P3K yang baik yang penuh waktu maupun paruh waktu. Jadi selisih itulah yang kita coba tadi atas arahan Pak Menteri itu dalam bentuk bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah diharapkan dari tadi yang 467 itu bisa memenuhi nanti, jadi tidak akan ada PHK dari pegawai yang P3K tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan proporsinya itu sesuai dengan kondisi keuangan dari masing-masing daerah. Jadi memang kekurangan itu berbeda-beda tiap daerah. Nah itulah yang kita coba tutup gapnya sehingga nanti bisa memenuhi persyaratannya. Cukup saya pikir. Ya jelas ya. Sedikit Pak terkait pajak Pak, mungkin kan ada teman Bapak Pak yang ekonom juga Pak Ferry kan ngerasa dikirimi surat sama DJP karena sering kritik Bapak. Nah itu ada klarifikasi nggak Pak dari Bapak terkait hal itu? Saya nggak tahu itu. Mungkin Pak Ferry melakukan kesalahan pajak, saya nggak tahu. Kalau nggak dosa ya nggak masalah kan harusnya. Saya nggak tahu itu. Katanya di suratnya itu dikasih bahwa punya Porsche gitu atau punya mobil-mobil mewah gitu Pak. Nah, saya nggak tahu. Kalau punya ya bagus, kalau nggak punya ya nggak apa-apa kan gitu. Saya nggak tahu itu. Sama apa? Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.